Dan betul-betul Bu, begitu saya diminta ke sini langsung saya lock. Ini saya komitmen, saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada kalam ini. Iya. Dan itu harus saya jaga, itu menyangkut integritas saya. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto saja. Ya. Ada yang salah dari saya? Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Dalam pengertian saya pernah rebutan kendil bareng, itu kos bareng di Sagan sana, dan kebetulan saya double di UGM. Dan ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan saya tunjukkan. Ya. Kebetulan Pak Trisno itu dapat Mbak Nuni dulu yang ngelamarkan bapak saya. Jadi kalau nggak ada bapak saya nggak jadi punya istri itu. Jadi saya punya kedekatan luar biasa. Ustadz Wijayanto, disilakan. Monggo Pak Ustadz. Cek tes 1 2 cek tes 1 2 1 apa 2 ya, ternyata ibu-ibu di sini mau diduakan ya. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Suara saya jelas nggih? Untuk ibu-ibu jelas suara saya? Untuk bapak-bapak jelas? Standar Pak, biasanya nek kula ngetes suara niku gampang. Tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Kalau jawabannya jelas berarti jelas, kalau jawabannya enggak jelas berarti enggak jelas. 80% tausiah pada pagi hari ini tergantung kejelasan dari audio. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas tolong sejelas-jelasnya dijawab, jangan ada dusta di antara kita. Coba kalau jelas jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh ya berarti jelas, sudah berarti jelas. Bapak-bapak jelas suara saya? Jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Tolong ngadepnya ke sini aja, nggak usah nengok kiri, semuanya. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Masya Allah. Ini wis pensiunan nih Pak Lurah tetap. Ini Bu Lurah rawuh mboten niki? Niki sing paling kenceng setuju wau Pak Lurah, Bu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam adab, adat, sopan santun, budi pekerti itu menentukan derajat kemanusiaan. Almar'u bi adabihi la binasabihi. Manusia di hadapan Allah tergantung kepada adab, sopan santun dan tata keramanya. Dalam Islam, tamu yang baik harus seperti jenazah. Bapak Ibu pirsa jenazah? Jenazah itu harus nurut
kapan dimandikan, habis baterainya. Memang Bu, kematian itu ada 3 misteri. Nyatanya enak-enak ngomong, mic-nya langsung mati, betul enggak? Maka nanti kapan-kapan kalau saya diundang sini lagi, mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi sini, nanti ada 3 misteri kematian. 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. Auqat kita tidak tahu kapan mati kita, betul enggak? Enak-enak mikrofon itu dia bicara tahu-tahu mati, nggih mboten? Demikian juga kita. Halo? Halo? Nah, ini namanya pengajian kalam ini enggak responsif namanya. Halo itu jawabannya hey. Halo? Hey. Halo, halo, he. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Ini kelemahan kedua, pengajian kalam ini ternyata malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata, 1 pun nggak ada yang respon. Wis males. Ini terlalu banyak yang mau saya sampaikan. Nanti sampai jam 11:30 nggak apa-apa nggih? Langsung Jumatan di sebelahnya nggih. Ini baru jam 7 lebih sebentar, lebih sedikit ya. Ini mau dari mana dulu? 1 saya teruskan dulu. Dari mana, yang tamu apa yang mati ini tadi? Mati dulu. Auqat sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Ini sebelumnya supaya saya jaga adab dulu, mohon maaf yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syuhur sahru Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Wa qala aidzan la yadkhulul jannah mangqatiun, yakni qatiur rahim. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqal adzim wa sadaqal karim manahnu ala dzalika minasaidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Profesor Dr. Sutrisno bersama keluarga besar Mbak Nuni, mana Mbak Nuni? Yang WA saya hitung-hitung tadi 11 kali WA supaya datang ini. Dan betul-betul saya diingatkan Mbak Uni, diingatkan Pak Mas Trisno, terus dari kemarin, dari sejak awal, sak rapat-rapatnya aja di video, ini udah rapat sudah ini, sak nutup jalannya, sak bikin tendanya diupdate terus. Saya baru pulang tadi malam dari Jakarta dan sekarang pulang, besok pagi saya juga harus ke Jakarta lagi, flight pertama jam 6.20 dari Bandara IA, jadi saya subuh harus sudah ada, sebelum subuh harus berangkat. Dan betul-betul Bu, begitu saya diminta ke sini langsung saya lock.
Ini saya komitmen, saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada kalam ini. Iya. Dan itu harus saya jaga, itu menyangkut integritas saya. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto saja. Ya. Ada yang salah dari saya? Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Dalam pengertian saya pernah rebutan kendil bareng, itu kos bareng di Sagan sana, dan kebetulan saya double di UGM. Dan saya ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan saya tunjukkan. Menunjukkan. Ya. Kebetulan Pak Trisno itu dapat Mbak Nuni dulu yang ngelamarkan bapak saya. Jadi kalau nggak ada bapak saya nggak jadi punya istri itu. Jadi saya punya kedekatan luar biasa. Yang saya hormati Pak Lurah, Masya Allah. Lurah itu naik ngolu kon ngarah-arah Pak. Jadi jangan semuanya diambil ya namanya. Terutama bansos segala macam itu hati-hati aja. Yang saya hormati Pak Dukuh, rawuh nggih. Yang saya hormati para senior, sahabat karib saya, sirkel surgawi saya semuanya. Pak Dr. Trianto dan istri Mbak Lulu, rawuh enggak? Mbak Lulu ada enggak? Nggih. Sehat selalu Pak Trianto. Yang saya hormati Pak Budi yang suka minjem pesantren saya, ya. Pesantren saya. Mau boleh loh minjem lagi, boleh gratis di Merapi. Yang saya hormati para pengurus, pimpinan, orang tua kami, pokoknya semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan hari ini kedatangan saya keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan pulang dari sini Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Janda-janda yang sudah sendirian lama mudah-mudahan mendapatkan duda-duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar ya. Yang sudah ada pasangan belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan ya benar. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan keberkahan pada hari ini pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya dan mengikhlaskannya sampai hari kiamat insyaallah. Aminnya kenceng, ini kerudungnya belum lunas langsung amin masyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya tuntaskan dulu supaya tidak separuh-separuh. Boleh enggak supaya agak nyaman, karena ini masih sambung menyambung Bu. Sambung menyambung. Saya habis ini harus ke rumah sakit karena pagi tadi jam 6:30 istri saya harus masuk rumah sakit. Ya. Enggak sakit terlalu parah enggak. Harusnya tadi malam periksa kena seluloid. Seluloid itu dikira cuma jerawat, ternyata membesar, bengkak terus merah di sini nih, merah. Padahal periksanya juga nyupir sendiri, tadi malam langsung itu harus diinfus antibiotik 48 jam. Jadi harus opnam 3 hari. Terus tadi pagi saya suruh berangkat sendiri sana, nyetir sendiri ke sana, masuk opnam untuk diinfus selama ini. Tapi karena sudah komitmen sini, sudah kamu berangkat sendiri, nanti saya nyusul. Toh nanti malam saya tinggal lagi ke Jakarta. Ya. Karena kalau saya terlalu lama di rumah malah dimarahin. Ayo pulang, jangan banyak di rumah, nanti nggak bisa ganti mobil ya, dan mana. Biar agak nyaman, ini nggak fair. Kalau Bapak Ibu lenggah, dapat makan, dapat snack, kok saya suruh berdiri, boleh nggak saya duduk aja? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bu,
panitia menyediakan kursi ini mestinya untuk saya ya? Mestinya loh ya. Gitu. Boleh Kak saya menghormati panitia? Sebentar aja. Boleh. Nanti biar nyaman. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi. Masya Allah. Tapi saya nggak mau berambisi terhadap kursi, saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi, Bu. Kalau Bapak Ibu sering lihat foto saya di Gejayan, di Kota Gede, di beberapa tempat, itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu brand ambassador dari batik ini, Bu, batik ini. Ini batik Parades, Bu. Batik Parades ini batik yang cuman satu motif satu. Jadi di seluruh dunia nggak ada yang persis ini. Ini hanya ada SML. Jadi nggak ada yang lain karena bikinnya satu-satu. Ini lebih mahal daripada batiknya Pak Trianto itu, insya Allah. Ya, kalau batiknya Pak Trianto itu dari panti asuhan mana? Ini aja, itu. Ya. Itu untuk saya juga. Gimana cara minumnya? J. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat ini. Dibuka Mas sisan. Nah. Masya Allah. Saya nggak haus, Bu, baru saja saya minum di kantor. Ini selamat datang karena ada yang datang dari jauh, Bu. Dari dekat rumahnya Pak Trisno sana, rombongan dari Gondang, Jiraban, Kedung Jeruk. Jadi Grompol, Masaran masih masuk 7 kilo, Bu. Mana itu? Dari Mojogedang. Dari Mojogedang tempatnya Pak Trisno, tempatnya rumah saya, desa saya sana. Masya Allah. Selamat datang. Ini luar biasa, Bu. Itu datang dari kejauhan dari subuh tadi. Ya. Saya nggak haus, Bu. Mohon maaf. Cuman boleh nggak saya menghormati panitia? Ini untuk disediakan, boleh saya minum sebentar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh, Bu. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minum sini, Rasulullah juga di sini. Enggak seperti orang kadi mana ini? Kadi Sidokerto. Enggak seperti orang Sidokerto. Bapak di sini lah, aku di sini puternya. Ini hebatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Itu biasa, Bu. Rasulullah itu kalau gigit hanya sedikit supaya istrinya dapat banyak. Dan hebatnya istri Rasulullah juga gigitnya juga sedikit di mana bekas gigi tadi. Bekas gigi Rasulullah itu dilanjutkan sampai kadang-kadang berkali-kali gigitan gantian suami istri. Enggak seperti orang sini. Bapak di sini terus, aku di sini, aku dilempar gini, enggak. Itu hebatnya Rasulullah. Walaupun pernah Rasulullah minum tuh dihabiskan, pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin berteriak, ya Rasulullah sisakan untukku. Enggak biasanya seperti minum aja egois. Ya Abdullah ma'al jamaah. Engkau sendiri yang mengajarkan bahwa Allah akan memberkahi kita kalau kita ada kebersamaan suami istri. Kenapa dihabiskan? Biasanya cuma separuh dihabiskan. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin. Bahkan riwayat lain mengatakan ya Khumairah. Rasulullah itu punya istri Aisyah, Bu. Tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Isah, Ais, enggak pernah. Ini nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Tolong dicatat ya, Bu. Ibu punya suami hitam, enggak boleh dipanggil black, enggak boleh.
Suaminya budak dipanggil tak budak nggak boleh. Bapak punya istri gemuk, nggak boleh dipanggil ndut nggak boleh. Nek gendut aja dipanggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, wahai Tuan besar, begitu. Maafkan aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis haus, ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Rasulullah Ummul Mukminin ambil gelas tadi sampai ke dapur. Sampai dapur bikin minum lagi itu, tapi menangis saja. Ya Allah, nangis. Jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi Pak, Bu, sebelum subuh. Gelap. Di dapur tuh garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk Rasulullah tadi air, maka oleh Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, istrinya minum nanti Masya Allah, waduh ternyata asin kayak upil. Berarti wis tahu mangan upil kok ngerti masalah. Maka dia, itulah suami yang baik. Dengerin Pak, dengerin. Jangan pura-pura tidur. Ya. Suami yang baik itu tahu perasaan istri. Paham Bu? Paham Bu? Jadi untuk menguji kebaikan suami, besok pagi bikin minum, dikasih 5 sendok. Terus serahkan suami. Kira-kira nek wong mriki wong Sidokarto dikei niku, responnya gimana Bu? Semprotke kurang ajar, wedok micek tok. Wah, luar biasa. Ini wong Sidokarto. Bapak Ibu yang saya muliakan, Mas, niki diunjuk mumpung si anget sadurunge subuh niki kei wedang kok garam 5 sendok engko benana. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini alhamdulillah, oke, biar enggak terpotong dulu. Tamu itu kayak jenazah, tamu itu kayak mayit, maka harus nurut kapan dimandikan, kapan dikubur, kapan dikafani. Kalau ada tamu ngeyel berarti dia belum mati. Nggih mboten? Saya di sini tamu, makanya tadi suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sini. Jadi boleh enggak saya duduk? Nah sudah, kalau sudah boleh berarti saya sudah pakai adabnya itu. Bapak Ibu nanya, udah tadi apa? Nerangkan kematian. Kematian ada 3 misteri tadi. 1, auqat, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Tetapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dulu ada mudin perawat jenazah di Sagan sana Pak. Itu saya masih ingat Pak Trianto, Pak Mas Sutrisno itu tahu betul. Saking mantepnya itu salah tajwidnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut kok pakai de, ini jelas. Masalah biasa sampai. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi pasti. Tetapi kepastian itu tidak dikasih tahu, nanti ditegaskan dalam surat Luqman ayat 34. Di antara rahasianya manusia tidak tahu amkan, kapan dan di mana dia akan mati. Halo? Hei? Fokus enggak ini? Ini ada kelemahannya, memang kalau ada akses dari depan tuh Prof, itu biasanya pandangannya jadi ke kanan, ke kiri terus semuanya. Halo? Fokus enggak ini? Coba kalau fokus semuanya jawab, celana saya warna apa? Tolong, hanya separuh aja enggak ada yang fokus ini. Tolong semuanya jawab, celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Aspal warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu
Nuwun sewu Pak Lurah, kayaknya saya nggak jadi mau gimana mau melanjutkan di sini. Sementara yang hadir ini wong edan kabeh. Saya itu iseng-iseng Pak. Ternyata saya baru mengambil paspor baru berapa hari yang lalu. Tapi dari paspor-paspor lama saya kumpulkan. Ternyata 36 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya singgahi. Tapi baru di sini Pak saya tahu itu ada kelelawar tidurnya waktu malam, hanya di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu halo, tolong agak fokus dikira. Kalau daun warnanya apa? Semuanya. Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau degan kelapa muda warnanya apa? Kalau degan masih mentah warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Jadi jerapah makannya tolong kalam ini sesekali piknik ke Gembira Loko. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek kok makannya rumput, nyiksa jenengan itu. Masa gitu harus ngelipet gitu. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput? Halo? Tangan kanan diangkat. Semuanya. Angkat, yuk. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, saya berapa kali lihat ada tari sufi. Orang muter terus sekali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita, bukan Bapak Ibu gerakkan. Ini supaya nggak tremor, biar nggak pikun, supaya nggak, mohon maaf, supaya nggak Parkinson, agak condong di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, bodoh apa budek ya, pegang dagu Bapak, pegang dagu. Nah, ya Allah, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Saya ceramah 5 jam, nanti nggak masuk di hati, tidak ta'assur fil qalb. Kalau Bapak Ibu tidak fokus, karena ini sing teko telat wis sepuh ya telat berapa bulan Bu? Fokus nggih? Gitu. Karena nggak mau tinggal Pak Tri jebulane yang di belakang langsung billahi taufik. Pemene untuk sandaran langsung bismika Allahumma. Ini masih di sini yang belakang sampai Sidratul Muntaha. Fokus ya. Jadi jerapah makannya. Nah, jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jidatnya mana Bu? Jidatnya. Nah, jidat di sini. Ya Allah. Angel tenan ngajar ini. Iki dudu jamaah pengajian iki. Jamaah pengajian itu kudune sadar fokus. Ini nek kata Gus sebelah situ itu penjual es teh itu ya, didol gitu ya. Es teh saya akeh gitu ya, didol ya. Halo. Aukot sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan, dan itu untuk dinamika kehidupan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Bahkan tidak ada musfik, tidak ada harap dan cemas. Sampai hari ini. Karena kalau orang tahu matinya kapan, nanti malah susah ketemu satu dengan yang lain. Kapan mati Pak? Oh kurang 3 tahun. Wah aku kurang 2 sasi. Aku kurang 2 dino. Wajah elek kabeh. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng, karena bisa broadcast, nyebarkan undangan, hadirilah pemakaman kami.
Datang cius cemungut luar biasa, nanti kurang rong dino wis noto kursi. Ngopo iki? Arep mati aku sesuk. Masyaallah luar biasa. Kurang rong jam rene sing teko mangkat dhewe. Ndak pundi Pak Lurah? Nang kuburan ngopo? Arep mati itu kurang rong jam. Masyaallah. Pasti. Maka mati itu ya. Tapi pasti. Masih ta. Fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup semaumu, silahkan. Kamu terus mengusahakan kesehatan, mengusahakan segala macam, tapi mati itu pasti datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyadah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaki wong loro tok sing apal. Ya Allah, nek bangsa ayat kul huwallahu idza jaa nasrullahi masyaallah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah wis masyaallah hafal. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum sumaturaduna ila hidayah. Surat Jumu'ah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, orang tidak tahu amkan. Tidak tahu kapan, maka tolong kalau ada ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah panjangkan, doakan supaya panjang umur. Kira-kira Pak Lurah nuwun sewu Pak Lurah. Nek jenengan kula dongake uripe 50 tahun melih purun mboten? Mboten, saniki wis kancane wis entek jenengan reuni wis kan. WA grup kare wong papat gitu lho. Angger reuni SD kelong, reuni SMP kelong, masyaallah. Nggih to nggih. Nek 50 tahun Bu sing sepuh-sepuh, nek jenengan tambahi usia, panjang umurnya dipanjangke 50 tahun melih purun mboten kira-kira? Sakniki wis ngrepoti yo. Ngrepoti putu, ngrepoti ditakoni anake wae. Anake dolanan tali iki uno apa menut? Nek menut tok menet. Iki ula apa welut? Nek welut kok melet-melet. Kabel Mbah kabel. Halo? Yang kedua tidak tahu amkan. Sampai hari kiamat Allah tidak akan menerangkan di mana kita mati. Saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV Pak. Satu scene, satu sofa. Katanya Mama Loren itu punya indigo, bisa tahu artis ini akan berjodoh, artis ini akan sukses, artis ini akan Kalau memang tahu saya tanya, Mama Loren tolong, tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Karena logikanya kalau tahu matinya di mana, matinya di Jakarta. Besok pagi pindah neng Yogyakarta. Malaikat Israel nyabut nang digoleki ra ketemu-temu. Jadi semua orang tidak tahu matinya. Nyatanya ada orang bunuh diri. Berapa kali orang bunuh diri enggak jadi mati di situ karena ketahuan orang. Neng cerita wis neng nggon ril, wis siap lho Pak. Sudah siap tinggal melindes ril, keretane ra teko-teko padahal wis ditunggu suwe banget. Sing teko malah macan. Melayu, lho kok melayu ngopo jare pengen mati neng kono. Mbok ben ditilat sedhik geli kalau mati dhewe. Karena orang tidak tahu matinya di mana. Yang ketiga, tidak tahu asbab, penyebab kematian. Halo? Karena ada monggo. Pak Medi, lah ini kuali ini gitu nih. Salaman dulu Mas Medi. Assalamualaikum. Nah, ini guru saya ya Pak ini. Jadi nggak bisa ngomong lagi, satu jamae ora jelas, siji jamae dan halo, kompak nggak ini? Kita uji kekompakan dulu. Kalau kompak akan saya lanjutkan, kalau enggak saya serahkan Pak Sumedi. Udah. Coba diuji kekompakan kalam ini. Kalau saya bilang satu tepuk. 1. Kalau saya bilang 2 tepuk 2. Kalau saya bilang 3 tepuk 3. Kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak Pak Lurah tolong ditandai neng bansos jangan dikasih. Itu bikin nggak kompak sini ya. Coba semuanya 1. Nah nggak kompak kan sini dengan situ. Oke ulang 1 2
2, 1, 3, 2, 4. Pak, ditandai nggih wargane jenengan, ada 16 orang niku nek eneng bantuan jangan dikasih. Dan di sini ada 11 orang tenburi jenengan niku. Niku nek dadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran, mau nggak jelas niku. 4 tuh nggak usah tepuk Bu. Ulang 1, 3, 2, 1, 2, 4. Isih wae Masya Allah. Enggak apa-apa, yang enggak kompak tinggal 5 orang tuh pulang aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi apa? 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. 1 tidak tahu kapan kita mati, tapi pasti isma sita fa'inaka mayitun, kamu hidup pasti akan mati. 70 tahun, 80 tahun semuanya belum ada di sini, tapi 80 tahun lagi pasti tidak ada di sini. Enten saya yakin kira-kira 80 tahun melih saya enten mriki. Saya jadi peserta kalam ten mriki. Wis ra iso lungguh jenengan pisan. Wis angel banget. Sudah ini. Jadi kedua tidak tahu di mana amkan, dan yang ketiga tidak tahu asbab, apa penyebab kematian. Karena ada 3 mindset yang keliru anggere yang mau mati. Pertanyaan pertama apa? Usia berapa? Apa orang mati harus tua? Enten mboten cah cilik mati? Enten mboten pemuda mati? Enten mboten wong tuwek mati? Ten ngarep omah kula, ngarep pesantren kula Bu, kula pernah menyaksikan isih enom Bu, usia mahasiswa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Niku dodo jejer-jejer mancing. Enak-enak mancing Bu, isih enom mahasiswa kok. Enak-enak mancing karo ngrokok, rokoknya jatuh, mati Bu. Serius? Loh, cah nom. Isih nom sih mahasiswa, mancing karo ngrokok, rokoknya tiba mati. Ada yang salah dari saya? Malah enten nih, wong mati niku dilompati kucing urip ya. Enten. Masya Allah. Ya fokus berarti rodok fokus. Orang mati karena sakit. 2 selalu ditanya sakit apa? 3 kena COVID apa enggak? Apa orang mati harus sakit? Adakah orang sehat segar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Tidur enak-enak ternyata ada bis lonong bablas ini. Orang makan roti terus mati ada enggak? Ada, karena ada yang makan roti di bisnya tabrakan mati. Orang enak-enak dengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ngisi pengajian mati jarang. Yang banyak itu sing ngrungok gini. 3 misteri kematian, 1 auqat amkan.